Pemeriksaan harian Scania Truck P410 Euro 4. Di bagian sini kita melakukan pengecekan ban. Pastikan kondisi bannya dalam keadaan baik. Kemudian, di sini kita lakukan pengecekan kondisi spring. Pastikan kondisi spring dalam keadaan baik, termasuk rubber springnya. Kemudian, di sini kita ngecek kondisi wiring speed sensornya. Kemudian kita ke bagian depan. Di bagian depan terdapat beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan area gearbox power steering, brake valve, dan cooler group. Di bagian depan ini kita cek apakah ada kebocoran di area gearbox power steering. Jika terdapat kebocoran, tuliskan di dalam form P2H agar segera di follow up. Kemudian kita melakukan pengecekan pada brake valve. Pastikan brake valve-nya dalam keadaan tidak bocor. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada cooler group. Kita cek kondisi radiator, after cooler, dan kondensor dalam keadaan baik. Kemudian di sini kita cek level coolant-nya. Pastikan level coolant di antara high dan low. Kemudian kita cek, kita intip di bagian dalam ini, pastikan tidak ada kebocoran. Kemudian pastikan kondisi lampu dalam keadaan baik. Setelah itu kita ke sisi kiri. Sama seperti di sisi kanan, di sisi kiri pun kita lakukan pengecekan kondisi ban. Pastikan bannya dalam keadaan baik, seperti pressure, kemudian kondisi ban, pastikan tidak ada yang robek ataupun rusak. Kemudian pastikan kondisi spring, rubber spring, dan wiring dalam keadaan baik. Jika terdapat yang tidak normal, tuliskan dalam form P2H dan lakukan pelaporan kepada atasan. Kemudian, setiap awal shift, lakukan pembuangan air pada air tank. Kemudian pastikan level oil hidroliknya dalam keadaan baik. Setiap awal shift, lakukan pembuangan air di air tank. Kemudian kita ke sisi belakang, pastikan kondisi ban dalam keadaan baik. Dan juga kondisi spring, kemudian torque rod dalam keadaan baik. Lalu kita ke posisi belakang. Di posisi belakang, pastikan kondisi bannya juga dalam keadaan baik, tidak ada yang bocor. Kemudian kondisi lampu pastikan dalam keadaan tidak pecah dan dapat berfungsi normal. Di area diferensial pastikan tidak ada yang bocor. Kemudian pastikan juga kondisi shock absorber dalam keadaan baik. Termasuk juga kebersihan drum brake. Kemudian kita ke sisi kanan. Di sisi kanan, pastikan kondisi ban dalam keadaan baik. Tidak ada bocor di area ban. Final drive pun tidak ada yang bocor. Kemudian pastikan kondisi spring, torque rod dalam keadaan baik. Tidak ada baut-baut yang lepas ataupun patah. Pastikan kondisi final drive tidak bocor. Kemudian pastikan juga kondisi bolt, frame, dan subframe tidak ada yang patah ataupun lepas. Kemudian pastikan juga kondisi fuel tank tidak ada yang remes ataupun bocor. Jika terdapat ketidaknormalan, segera lakukan pelaporan kepada atasan dan catat dalam form P2H. Kemudian cek kondisi fisik tangki AdBlue. Pastikan tidak ada yang bocor. Kemudian kita naik ke atas untuk melakukan pengecekan oil clutch pada eja.
Lalu untuk pemeriksaan pressure pada parking brake, tangki 1 dan tangki 2 dapat dilakukan dalam monitor panel. Termasuk juga tekanan oli dapat dicek di monitor panel. Untuk pemeriksaan oil mesin dapat dilakukan pada monitor panel. Pastikan levelnya berada di antara minimal dan maksimal. Jika pada posisi minimal, segera lakukan penambahan. Kemudian, untuk level light blue dapat dilihat di monitor panel di bawah ini. Termasuk juga kondisi kopling dapat dicek di monitor panel. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.